Selamat pagi. Guten Morgen. Salam dari Taoyuan. Chongli dan Pate. Cepat kecilin suaranya. Berisik. Pecah suaranya. Cherry 早安。小 Sherry 都很早起床。今天上班好不好？啊，对哈、忘记了。只有我们公司不用上班。我只以为我在上班。我们公司反正就是礼拜六放假就对了，没什么所谓的补班，就是放假就是放假。pagi pagi 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 pagi。只有老板，只有老板在没有上班。上班。同事都下班，都休息。我觉得反正就一天而已啊，没差啊。Kadang berasa gitu nggak sih? Cuma sehari doang gitu loh. Iya. Berisik. Pecah suaranya. Tadi ya. Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat bersua kembali dari Taoyuan. Saya bersama dengan Amina. Dia lupa namanya siapa, kira namanya tuh saya gitu ya. Saya bersama dengan Amina. Terus di kita Amina bersama dengan Agung. Kita adalah Agam. Bukan PA aja Bukan ya. PA. Oke. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya semuanya kawan-kawan. Di kesempatan ini hari Sabtu kita ketemu. Buat kamu yang lagi bekerja di, mungkin nggak bisa nonton ya, Sibuk kerja gitu. maksudnya kerja di pabrik, karena di Taiwan kita ada pertukaran liburan ya. Iya. Untuk minggu ini hari Sabtu tanggal 20 ditukar dengan tanggal 26. 26-nya Jumat untuk minggu depan, Jumat depan. Ya, Jumat depan. Namanya Tiaopan ya. Jadi kalau misalnya kalian minggu depan itu libur, kalau misalnya libur, kamu jadi hari ini kerja gitu loh. Kalau misalnya kamu hari nggak kerja minggu depan ya, kalau hari libur berarti minggu depan kerja. Tapi ada juga yang tetap libur dengan normal apa adanya. Jadi tanggal 26 pun tetap harus kerja. Betul. Oke, ada yang bilang naksir sama bajunya. Tampilannya hari ini agak dikit beda sih. Taike. Apa tuh Taike? Orang Taiwan katanya. Masa sih untuk? Ala Taike. Taike kan bukannya gitu. Enggak sih. Gaya-gaya pantai Enggak. gitu. Ibu tidak mengikuti fashion. Oke. Hari ini kita mau ngomongin apa ya? Ini ada satu hal yang pengen Agung sharing sama kalian ini. Tanggal 21. Catat baik-baik tanggalnya. Ini penting banget. Penting. Jadi harus disampaikan 3 kali. Penting dan penting. Tanggal 21 ya. Catat tanggalnya. Tanggal 21 jam 2.48 menit mulai dari Qingmen. Itu ada namanya total eclipse. Gerhana matahari cincin. Total ya, gerhana matahari total. Dan ini hanya berlaku buat teman-teman yang ada di selatan Taiwan. Indonesia nggak kebagian. Beneran, Indonesia nggak kebagian. Amir dapat ini data. Di Taipei juga ada, Tapi tapi nggak mungkin penuh. nggak itu ya. Bukan bukan gerhana matahari total, karena gerhana matahari itu macam-macam ya. Ada cuma menepis. Ada yang gerhana matahari total. Maksudnya gerhana matahari total tuh matahari akan ditutup oleh bulan. Terus, dan itu semacam kayak ada cincinnya gitu. Iya, yang masih terang. Terus itu mah kayak lampu nge-live gitu. Lampu live. Jadi itu akan menutup sampai wilayah yang dilewati gerhana matahari total itu akan gelap total. Oke? Dan kalian yang ada di selatan beruntung sekali. Terutama yang di Yunlin, di Chiayi, dan juga satunya di Chiayi ya. Chiayi. Oke, Agung bacain daerah-daerahnya ya. Daerah-daerahnya nih ya. Nggak usah deh, langsung aja Agung kopas aja nih. Karena dia dalam bahasa Mandarin. Qingmen juga ada. Iya. Di Qingmen, di Chiayi, dan di Yunlin. Benar ya, Agung copyin dulu nih. Jadi beberapa dia ada daerah nih. Oke, namanya gerhana matahari total ya. Gerhana matahari total. Terus udah gitu kalau kamu lewatin
ya, itu harus menunggu berapa tahun? 195 tahun. Gerhana. Dan terjadinya di tanggal 21 Juni. Jadi seluruh Taiwan ya, itu sekitar pukul 14.40-an menit hingga ya sekitar 14 jam 2 sore. Jadi teman-teman nantikan ya. Kemudian untuk di beberapa tempat seperti yang Amina katakan tadi, ada di Yunlin, di Chiayi, dan di Kinmen, itu juga ada gerhana matahari totalnya sekitar jam 4 sore. Jadi perjalanan gerhana matahari ini dari jam 2 sampai di sampai jam setengah 6. Jam 5 lebih itu di daerah Taitung keluarnya ya. Oke. Nantikan live-nya. Live-nya nantikan. Ini ada di YouTube ya. Kalian bisa ikutin ya di YouTube ya. Gerhana matahari total kita bacain wilayahnya. Kinmen, Chiayi, Yunlin, Nantou, Hainan, Kaohsiung, Hualien, Taitung, Penghu. Ada live-nya. Ada live-nya. Jadi kalian simpen nih ya. Agung ada kasih tautannya. Tinggal klik aja itu live-nya di YouTube. Jadi kalau misalnya kamu tinggal di Indonesia, kepengen melihat gerhana matahari total, ingat ya, kuotanya dipenuhin dulu ya. Kuota internetnya ya. Kalau nggak nyari wifi. Oke. Terus kalau lihat dari internet YouTube gitu harus pakai kacamata khusus. Perlu. Enggak, dari internet. Pakai kacamata ganteng. Kalau yang di luar tentu harus pakai film ya. Kacamata yang ada filternya, jadi kayak kacamata hitam. Oke, dan harus anti UV. Ingat ya, kacamatanya kacamata anti UV. Oke, anti UV. Oke. Jadi kamu yang hari apa ya? Besok minggu 21 Juni. Bentar Oke. lagi. Ini mesti ditulis nih. Tanggalnya biar teman-teman juga tahu. Gerhana matahari total tanggal berapa? 21 Juni. 21 Juni. Ya. Jadi Jam kalau berapa? jam 2 lebih lah, Iya, hingga mulai kalau dari untuk jam mendapatkan gerhana matahari totalnya itu sekitar jam 4 ya. sore. Jadi ini kalau bisa tiba-tiba jam 4 kok tiba-tiba gelap ya? Jangan sedih, itu bukan hati kamu yang gelap. Tapi memang dunia gelap. Apa sih? Iya, apa sih? Oke. Kacamatanya kalau nano boleh kah? Oh, jangan, nggak bisa. Nano? Itu merek Apa sih? merek Oh, merek nano. Nano. Nano tapi bolong gitu ya. Iya, Cuma nggak bisa, bingkainya nggak doang. bisa. Nah, ada satu cara lagi gimana cara untuk menyimak dengan aman, gampang ya. Kamu pakai 2 kertas. Kak Amina ada kertas nggak yang bisa disobek? Bisa disobek. Iya, ada kertas Ini disobek ya? kertas penting nih. Oh, jangan deh kalau gitu. Nih, Oke. Tapi berantakan kertas. Boleh ya? Agung sobek bagi 2 boleh ya? Boleh. Boleh ya. Nih, Agung ngasih tau caranya gimana supaya bisa melihat gerhana matahari itu dengan dengan aman ya. Maaf yang di udara ya. Nggak Jadi nggak bisa melihatnya nggak bisa ya. melihat ya. Jadi kamu ngambil 2 kertas ya, 2 kertas yang berbeda. Terus yang kertas pertama ini kamu lipat tengahnya, terus kamu sobek tengahnya. Oh gitu. Jadi biarkan dia tuh berlubang. Oh gitu. Taram, it's a magic. Disobek ininya. Oh, kok bisa berlubang? Kertasnya begitu dibuka, dia berlubang. Hebat Terus ngintip. ya. Terus gintir. Enggak. Bener. Bukan ngintip. Hebat ya gue ya. Kertas dibagi 2, tengahnya disobek, terus dia berlubang di tengah-tengahnya. Wah, ini magic. Magic yang nggak pernah dipraktekkan oleh para magician, belum pernah. Habis Terus itu ini bolong nggak ada isinya. Oke, nggak ada isinya Tangan ya. nggak ada isinya. Terus udah gitu, di Indonesia bisa lihat kak di Aceh, tapi bukan gerhana matahari total. Kita ngomongin ini gerhana Yang matahari yang total. berbentuk seperti cincin. Yes, hitam. Terus udah gitu, Hitam ada cahayanya di kelilingnya. terus udah gitu di samping kan ada lubang nih. Ini kan ada kertas nih. Ini kamu taruh di bawah nih. Aha. Oke, udah gitu kamu langsung pakai lubang ini. Ya, terus biarkan sinar matahari itu melewati ini. Memancarkan. Lalu dia itu akan tembus lewat lubang ini, akan menyinari kertas yang di bawah ini. Dari situ kamu akan bisa melihat perubahan pergerakan bulan yang melewati sinar matahari. Melewati matahari. Jadi dia bulat. Iya, dia akan jadi bentuknya itu ada seperti kayak ada, kan Amina pernah nggak sih kalau misalkan kita pakai senter
pakai senter kan Kaca. pasti kan Pakai enggak. kaca. Oh, pakai senter. Pakai senter, Uh-uh. masuk dari lubang pasti kan ini kan terang kan, putih kan, Iya. betul nggak? Ya, terus karena dia tuh ada cahayanya. bulan yang lewat, pasti dia akan ketutup kan pelan-pelan. Wah. Ngerti nggak? Ya, Pak Ngerti ya? Guru. Ah, gitu. Iya, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Ngerti, Pak Guru. Ngerti ya? Jadi kamu bisa pakai kalau kamu nggak ada apa namanya nggak ada kacamata Filmnya. hitam ataupun juga film kayak yang Nonton di bioskop Enggak, 3D. zaman mereka kayaknya nggak ada yang namanya film deh. Film itu adalah ini, kayak kita Kamera foto tradisional. Kita harus isi dengan film. Film. Filmnya itu nggak boleh kena cahaya, sekali Iya. buka di tempat yang terang rusak satu. Yes. Bundelnya film itu langsung rusak. Oh, Suswati belum, topik Koreanya sabar ya, karena memang PO harus nunggu. Jadi kamu bisa menggunakan ini ya, paham Laosi. Ya, Pak Guru. Cari kertas ini ya, kalau nggak punya kacamata hitam yang anti UV, pakai ini, 2 kertas. Oke, pakai 2 kertas. Terus nengoknya di atas. Jangan lihat gini, ngeliatnya di kertas gini coba kalian coba nyalain senter deh. Ini harus dipraktekin nih. Jangan ntar gue ngajarin malah ini. Oke ya. Kalian bisa lihat ya, ini kan ada sinar lampu nih dari sini nih. Terlalu terang, Kak Agung. Terlalu terang ya. Iya. Tuh. Gimana caranya ya? Enggak, soalnya terlalu terang. Enggak, Ruangan di sini terlalu terang. kelihatan kok. Lihat ya. Kamina tolong pegangin kertasnya. Oke. Terus ini kan ada lubang nih. Ini ada lubang nih. Kertasnya ada lampu nggak? Ada gitu. Ada kan? Tuh. Jadi kita mengilustrasikannya seanggap aja nih sinar lampu, dia itu akan menyinari lubang ini. Oh, Iya. mana sih? Jadi- Coba digeser. Mana lampunya? Nih, Nah, tuh. Naik atas. Nah. Kelihatan ya? Oke, tolong diangkatin dong. Oke. Banyak sibuk hari sibuk ini. banget hari ini. Tiba-tiba ada telepon masuk, ya. Jadi, di atas sana. Langsung aja. Jadi kalau misalkan jadi kita jadi sibuk banget hari ini yang ngangkat telepon tiba-tiba Habis kepala yang ngangkat telepon tiba-tiba nggak ada di kantor gitu loh. Soalnya hari pada libur. Jadi kira-kira kalian tahu ya bagaimana caranya ya dimatiin aja nggak apa. Bagaimana caranya untuk melihat gerhana matahari itu. Oke, cara melihat gerhana matahari itu. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada kacamata hitam, udah tahu gimana caranya ya. Wow, memori zaman dulu Kak Amina ya. Ya, memori zaman dahulu. Jadi memang ini ya. Iya. Jadi ini memang kesempatan baik buat kawan-kawan yang Agung ulangin lagi ya. Di daerah Qingmen, Chiayi, Yunlin, Nantao, Tainan, Kaohsiung, Hualien, Taitung sama Penghu. Oke, yang di Kendari nggak ada. Nggak bisa kelihatan gerhana matahari. Oke. Ini tisu ini Kok tisu? adalah salah satu cara ketika lagi BAB, terus tisunya tinggal 1 helai. Pernah nggak nonton film itu Boboho ya? Katanya gimana caranya waktu BAB, kalau di Taiwan kan nggak pakai air, ya jadi pakainya tisu. Waktu BAB terus tisu tinggal 1 helai, caranya begini nih. Terus? Iya, ini jadi dibersihin pakai ini, terus sisa ininya buat bersihin bagian jarinya. Oke, kita ngomongin topik yang aku takutnya ada lagi sarapan. Gimana caranya untuk tadi apa dia bilang? Gimana caranya? Mana? Apa nih? Gimana caranya melihat mantan yang menyesalkan, Kak? Ya udah nyeselin, udah keselin jangan dilihat, nonton. Lihat aja gerhana mataharinya. Oke. Ajak Yuk. dia, Ajaklah dia. Oke. Kalau misalnya di luar daerah-daerah tadi, Agung udah kasih linknya. Kalian tekan aja, itu ada YouTube-nya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke. Yang pasti kamu harus menjaga kuota internet kamu, sama juga pastikan wifi-nya itu lancar. Oke. Yuk kita dengerin sebuah lagu, setelah itu kita akan kembali dengan informasi ketenaga kerjaan. Sana telepon saya. Boleh. Bentar ya Kak, kita atur dulu, ngatur dulu. Ih, setting. lampunya dimatiin. Sibuk hari ini. Hari ini sibuk banget. Maklum tidak ada asisten. Kita ini bayar asisten mahal. Ada yang mau jadi asisten gratis nggak? Oke, lanjut lagi dengan informasi naker ya. Mas Agung boleh tanya nggak kapan kira-kira bisa pulang cuti?
saat ini belum bisa, Kak. Oke, saat Kalau ini belum bisa. cuti backnya back for good gitu ya. Iya, cuti apa namanya, libur apa, pulang lepas. Iya. Oke, Pulang kampung. pulang kampung nan jauh di Mato. Gunung Sangsai Batu Lui Liang Terus Takana Juwo kawan-kawanan lamo. Mari kita bermain layang-layang. oh, bermain layang-layang. Apa? Ada pusing. Aduh, ternyata kita lupa. Gara-gara Faktor usia. Oke. Kita sekarang lanjut lagi dengan informasi naker. Yang pertama ini Agung ingin sharing mengenai orang Taiwan itu terkejut ya, melihat orang Thailand itu menggunakan serangga yang namanya serangga bau leci. Ya. Namanya apa nih? Li Zhi Chun ya. Ini bacanya apa sih? Chun bukan? Chun Xiang ya, Li Zhi Chun Xiang. Itu baterainya habis lagi. Chunxiang itu kayak kepi. Kepik. San tolong singkat dari baterai dong. Kok bilangnya juga leci ya? Jadi ini sejenis serangga. Iya. Jadi serangga ini kalau misalkan buat orang Taiwan tuh di luar Imajinasi. nalarnya mereka, kok bisa ya ada orang memakan serangga kepi dengan cara mentah, langsung ditelan gitu. Namanya Tesarotoma papillosa. Keren banget. Sebenarnya- si papi. Sebenarnya serangga ini di Indonesia kayaknya nggak ada, makanya diterjemahkan serangga bau leci raksasa. Jadi kayak kepik gitu, tapi dia itu bau gitu loh. Ternyata di Changhua itu ada seorang pengusaha ya, gue nggak tahu dia usahanya apa nih ya, kayak semacam perkebunan. Kemudian dia merekrut ataupun juga mengundang para pekerja dari Thailand untuk membantu membersihkan serangga halamannya. itu. Tapi serangga itu tidak dibuang setelah ditangkap. Tahu nggak diapain? Dimakan. Digoreng. Dikonsumsi. Oh, bukan Digoreng. makan mentah. Sentun. Sentuhnya. Oh, ada Iya. yang juga langsung ya. Wow. Jadi karena kan serangga itu kan bisa merusak ini ya, merusak tanaman. Jadi hama tanaman. Iya, gitu. hama tanaman leci ini. Oke. Tapi ternyata buat orang-orang Thailand yang di daerah itu dijadikan sebagai Viagra katanya. Viagra. Oh, obat kuat. Obat kuat ternyata. Obat kuat kawan-kawan. Gila sih, ini parah banget sih. Tapi setiap negara itu, setiap orang daerah itu punya punya kebiasaan masing-masing ya. Siang. Ini ya. Ini. Hewannya seperti ini Ini serangganya. lagi pas Amina dapatin dia lagi Oh, bagi bertelur. bertelur. Kayaknya telurnya udah pada keluar dah. Nih. Serangganya seperti ini. Tahu ya kalian ya? Oke. Kok lain ya sama yang Agung cek ya? Dia macam-macam sih. Ini yang warna putih. Macam-macam. Agung ngeliatnya yang warna kuning. Kuning ya. Iya, warna kuning. Oke. Jadi serangganya seperti ini. Dia itu hama yang merusak ini ya. Ada sampai ini ya, sampai udah mau menetas ya. Udah ini apa Udah udah keluar, kulitnya. anak-anak udah keluar ya. Iya. Oh, yang merah ini Anak-anaknya. Oh, oke. Anak-anaknya. Gitu loh. Viagra, klik downloadnya ke Agung. Beneran, jadi Viagra buat mereka gitu loh. Oke. Katanya Jamie Cobbler harus ingat hati-hati loh, serangga-serangga ini jangan kira apa lucu-lucu banget, terus kita pegang gitu. Kadang-kadang kalau dia lagi ngambek, terus mengeluarkan jangan sentuh-sentuh aku. ya terus dicus gitu, dikasih gas. Gasnya itu beracun. Beracun. Bahkan yang ini walaupun dia kecil, katanya dia bisa merusak kulit kita sampai lapisan dalam. Aduh, bahaya banget ya. Iya. Oke. Jamie katanya lihat Kagung sama Kamila dulu inget waktu dengar acara di radio RTI. Waktu itu cuma dengar suara doang, nggak pernah megang HP sekali. Sama sekali, sekarang udah bisa ngelihat sejelas-jelasnya. Hehehe. Untung masih seneng ya, Bang. Iya. Orangnya begitu Ah, kok. tampangnya seperti ini. Ampun deh. Iya, katanya Ayu kalau di Indonesia namanya kepik ya. Ada yang bilang namanya lembing.
Oke, namanya bau kan. Iya, lembing bau atau kepik bau. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi buat orang Thailand itu dianggap sebagai Viagra tradisional mereka. Bukan snack gitu ya? Bukan snack ya. Makanan, tapi senang. makanan ringan. Oke, karena tanaman ini kenapa disebut dengan serangga bau leci raksasa? Karena dia bentuknya memang lebih besar daripada kepik yang biasa. Yang kedua, mereka adalah hama untuk lici sama longyan. Apa tuh longyan? Longyan, lengkeng. Kalau lici apa? Leci. Leci. Leci sama Rambutan beda lagi. oh beda ya? Rambutan dia berambut. Kulitnya berambut. Kalau leci mulus. Oke. Dia udah ikut spa gitu ya. Jadi Rambutnya rontok semua. leci itu adalah rambutan yang Tak botak. berambut. Jadi leci itu adalah rambutan yang rambutan yang dilulur. bukan rambut. Dilulur jadi mulus. Nggak bisa kan, rambut kan nggak bisa dilulur. Jadi itu leci itu adalah rambutan yang kena penyakit rontok rambut gitu. Kalau rambutan? Kalau rambutan berarti dia itu memang ini sehat Lebat. gitu. Jadi memang kondisi kondisi yang kita lihat sekarang ini lucu-lucu gitu ya. Maksudnya orang setiap daerah itu macam-macam kebiasaannya gitu ya. Terus longyan? Longyan itu adalah Mata naga. mata naga. Wes. Karena dia warna Bentuknya bulat kecil. bentar, longyan itu Kayak yang bola mata. Lengkeng. lengkeng itu yang bulunya kulitnya tipis kan ya. Yang coklat. Kalau leci itu yang Merah. permukaannya merah-merah. Kayak strawberry. Oh, kayak strawberry. Kalau rambutan? Dia bingung dia. Itu adalah ini leci yang berambut. Bukan lengkeng yang berambut, tapi leci yang berambut gitu istilahnya ya. Oke, leci itu rambutan mini kak. Iya. Oh iya. Kalau duku? Kalau duku itu ini apa Langsat. namanya? Langsat. Langsat apa ya? Langsat ya sejenis duku tapi beda. Oh sama jenisnya, ya. Jenisnya banyak. Katanya lintang berarti rambutan itu di rebonding ya kan? Nah, benar rebonding. Pergi ke salon dulu Iya. katanya. Aku beda sama leci karena aku ada ke salon. Jadi pokoknya kesimpulannya adalah kalau misalkan kalian menemukan makanan-makanan atau buah-buahan di pinggir jalan, hati-hati ya, jangan sembarangan dimakan karena di Taiwan tuh ada juga makanan buah-buahan yang beracun. Coba Oke. kau makan diriku. Oke, baik. Kita lanjut lagi dengan informasi naker yang kedua. Berikut ini ingin menyampaikan untuk kawan-kawan yang berada di wilayah Taichung. Oke, di wilayah Taichung. Kalau misalkan kamu membutuhkan layanan penerjemah dalam bahasa Indonesia, rambutan cukur katanya. Rambutan botak. Rajin dia. Iya. Jadi kalau misalkan kamu di wilayah Taichung, kan sekarang jumlah tenaga kerja asing di Taichung juga cukup banyak ya. Terus udah gitu mereka juga menemukan ternyata teman-teman yang bekerja di rumah tangga itu kadang-kadang mereka punya kesulitan untuk berkomunikasi. Iya. Jadi Dengan bisa pasien. menggunakan layanan ini menghubungi ke Depnaker Taichung. Yes, ini Agung kasih linknya, nomor teleponnya. Oke. Jadi kamu selain ke 1955, kamu juga bisa menelpon ke layanan terjemahan bahasa Mandarin Indonesia Depnaker Taichung. Nomor teleponnya 04 222 89 111. Pesawatnya 3553 sampai dengan 35558. Ya. Oke? Tapi kalau teman-teman kan biasanya kan lewat agensi. Oh iya. Harusnya kalau misalkan butuh penerjemahan itu bisa meminta bantuan agensi terlebih dahulu. Yes, betul. Tetapi kalau misalnya ada permasalahan dan pihak agensi yang tidak membantu menyelesaikan, teman-teman baru menghubungi Depnaker, nomor telepon itu, atau juga 1955. Tapi kalau misalnya mau cepat penanganannya, kamu bisa langsung telepon ke Taichung sih ya kalau punya masalah. Karena apa? Karena kan 1955 itu juga begitu mereka terima laporan, dia akan ngoper lagi ke Taichung. Ke pemerintah daerah setempat. Iya, kalau kamu di Taichung ya dioper ke Taichung. Nah, daripada muter-muter, kamu langsung telepon ke sana aja. Tapi ingat pulsa harus diisi ya. Pulsa harus diisi. Oke, jadi kira-kira seperti itu informasi ketenaga kerjaan yang kedua yang ingin kita sampaikan. Sekali lagi kita juga ingin mengingatkan tanggal 21 Juni, catat baik-baik dari jam 2 sampai dengan jam 4-an gitu ya. Wilayah mana aja? Qingmen, Chiayi, Yunlin, Nantou, Tainan, Kaohsiung, Hualien, Taitung, dan Penghu. Penghu. Oke, 9 wilayah ini akan dilewati oleh gerhana matahari total. Jadi catat baik-baik karena kalau kelewatan mesti nunggu
195 tahun lagi. Nggak bisa Mungkin- nunggu, nggak bisa mungkin ditunggu. saat itu kita udah nggak tahu di mana gitu ya. Jadi gunakan kesempatan baik-baik untuk direkam ya. Mungkin tapi jangan langsung ngelihat langsung ya Kak, matanya bisa rusak. Kalau rusak nggak tanggung jawab ya. Oke, kita akan istirahat sebentar, kita dengerin sebuah lagu dulu. Setelah itu kita akan kembali lagi dengan informasi naker selanjutnya. Cinta aku menyerah. Dan kita lanjut lagi dengan informasi naker ya. Buat Bunda Rico Raisa untuk yang di Thailand gimana? Di Balacai gimana? 1955 aja Kak, karena nggak setiap kabupaten ataupun juga kota memberikan layanan seperti itu. Telepon ke 1955. Oke. Lanjut lagi dengan ini Kak Mina. Sanpei Chuan. Oke, triple kupon. Triple kupon itu apa? Kupon itu kupon belanja di mana masyarakat Taiwan Yes. yang punya KTP Taiwan dan juga mereka adalah pengantin asing yang menikah dengan orang Taiwan, mereka berhak untuk membeli triple kupon ini dengan harga 100 Seribu. terus 1000 terus mendapatkan voucher kuponnya senilai 3000. Dan dari voucher ini bisa digunakan untuk belanja di toko-toko nyata. Misalkan offline ya, misalkan Ya, seperti bukan 7-Eleven. toko-toko di alam baka. Terus udah gitu mau naik taksi juga bisa. HSR, HSR. kereta, salon. Pokoknya kalau restoran Indonesia bisa nggak ya? Boleh kayaknya. Karena kan nanti kan yang punya toko yang menerima voucher itu dia akan menukarkan dengan uang yang ada di kantor pos mungkin. Dia tuh ada prosedurnya. Jadi kamu kasih aja voucher itu kalau kamu dapat. Tapi ini tidak berlaku untuk tenaga kerja asing ya. Tidak berlaku. Iya. Tidak berlaku. Halo Ping Ping, salam. Ciao. Apa kabar Ping? Oke. Ciang, 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 ciang. Jang. Tapi ada yang bilang, ya apa hubungannya sama aku Kak? Nggak ada hubungannya sama aku, gimana dong? Tenang. Tenang, saudara-saudara. Untuk di wilayah Taoyuan, sebuah pabrik namanya adalah Xinguang He Chen Xianwei Gufen Youxian Gongsi. Oh, Perusahaan apa? Singkong. Xingkong. Bukan pabrik singkong ya, memang ubi namanya jalar singkong ya. ya. Xinguang He Chen Xianwei Gufen Youxian Gongsi itu memberikan voucher, bukan voucher ya, memberikan angpau senilai 1.500 kepada 478 tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Chongli ada 369, Guanyin 109 orang. Wih. Angpaunya senilai berapa? 1.500. Tadi Agung udah hitung ya, 1.500 NT dikalikan dengan 478 itu total angpau yang dikeluarkan oleh perusahaan ini senilai 700.000. Gila, ini terima kasih banget ini nih. Terima kasih banget ini Dapat buat bonus ya. Iya. Di tengah pandemi dapat bonus. Padahal kan biasanya kan kalau angpau itu kan dikasihnya pas ini ya, pas Imlek atau hari raya gitu. Bacang atau Tuan hari Mooncake Festival termasuk Iya. dapat ya? Dapat 3 kan, Sanjie. Ya. Yang pertama Imlek, Tuan Imlek, Ucie sama Zhongqiu. Zhongqiu itu hari bacang ya? Hari apa? Zhongqiu itu yang pas ini barbecue. Ya, Hayam Mooncake Festival. Terus begitu yang berikut ini apa? Tuan Ucie. Tuan Ucie itu hari bacang. Pecun. Pecun. Tiga hari nasional, 3 hari Perayaan besar. perayaan besar di Taiwan itu biasanya yang kerja formal itu dapat. Tapi yang informal dapat nggak sih biasanya dari majikan? Tergantung majikannya. Tergantung Apakah majikannya berbaik hati, lapang dada untuk membagikan angpau. Iya. Bahkan juga ada majikan pada saat teman-teman yang lagi lebaran Juga emang dapat. Jadi mungkin setahun bisa dapat 4 kali ya. Ayo jujur, kamu dapat nggak? Terus Natalan juga dapat. Oh, ada juga dapat. Tergantung. Waisak juga dapat. Dapat. Gila banyak banget, Bu. Terus majikan tamacang. Kalau menang dapat. Dapat. Kalau rugi, Potong gaji. subsidi dong. Bukan potong gaji ya. Iya. Nah, dalam penyerahan kupon belanja bonus ini kepada para pekerja asing yang di wilayah Dia pabrik baginya tersebut, xiencing kan.
Iya, jadi angpau uang ini, tunai gitu ya. uang tunai ini kepada pekerja migran asing di pabrik itu, mereka sangat senang sekali. Karena apa? Karena duit tersebut itu bisa digunakan untuk belanja di pasar, pasar malam. Oke. Terus yang di daerah gimana? Ya nggak ada, karena ini urusan pabrik masing-masing gitu loh. Terus di gitu yang karena ini sangat penting sekali, ternyata dihadiri langsung juga oleh wali kota Taoyuan, Zhong Wenchan juga hadir di situ ya, dan dia juga akan memperhatikan juga pelayanan ataupun juga perlindungan kepada buruh migran asing yang berada di wilayah Taoyuan ya. Ini sebenarnya ya dihimbau agar yang mendapat bonus tersebut itu bawa belanja, bawa dikonsumsikan, biar roda perekonomian negara COVID-19 ini, ekonomi itu bisa berputar lagi. Jadi, ya jangan ditabung dulu dah. Ya, iya, dipakai. Ditabung, Nggak, 1.500 sebenarnya nggak banyak loh. Pakai aja untuk kebutuhan sehari-hari atau pergi ke pasar malam, belanja makanan gitu. Ke Taipei aja dari Taoyuan 1.500 sehari udah habis. Ya nggak? Sehari udah habis gitu loh. Naiknya naik taksi. Enggak, ya hitung aja makanan di restoran Indonesia minimal 150 atau 200. Belum lagi beli minuman, belum lagi transportasi, belum lagi belanja beli tas atau beli apa, habis 1.500. Udah cepet habis lah, makin lama makin menyusut ya. Nilai uang tunai gitu loh ya. Di sini ada yang bilang, aku nggak pernah dapat mas, tiap bulan aku dapat tambahan lagi. Oh, keren banget nih. Si siapa, Ranie Veronica Tanrani, setiap bulan dapat bonus dia katanya. Masih jual internet 6 bulan nggak bos? Langsung aja inbox ya. Oke, selanjutnya kita ngomongin lagi mengenai tadi teman-teman ada yang bilang katanya, Kak, kalau misalkan mau cuti udah boleh belum sih? Nah, ini jawabannya ya. Sekarang ini untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara itu masih banyak yang menutup pintu untuk pengiriman tenaga kerja. Iya, walaupun sekarang di Indonesia kononnya sudah mulai pelan-pelan dibuka bagi warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia juga udah mulai dibuka izinnya untuk datang, tetapi dengan ada persyaratan tertentu. Terus untuk WNI yang ada di luar negeri, dia juga bisa balik ke Indonesia. Oke, tentu aja harus mendapatkan prosedurnya, kriterianya harus dipenuhi. Disesuaiin. Misalkan ada rapid test, udah gitu surat keterangan ya, kayak gitu kira-kira seperti itu. Nah karena ini masih banyak yang belum membuka pengiriman ke luar negeri dari Indonesia, jadi sekarang ini dari pemerintah Taiwan sendiri berharap ya agar majikan Taiwan itu tetap merekrut atau memperpanjang izin kerja si buruh migran asing yang ada di rumahnya ataupun juga di pabriknya itu diperpanjang lagi. Oke, karena kan sekarang kebijakannya kalau misalkan masa kontrak kamu habis antara 17 Mei 17 Juni sampai dengan 17 September ya. Itu kalau habis di masa itu si majikan boleh memperpanjang kontraknya selama 3 bulan lagi. 3 bulan. Oke. Jadi ini satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang belum pernah terjadi. Ini sebagai langkah untuk memenuhi kekurangan pekerja buruh yang dari luar negeri untuk menjaga orang tua, pasien ataupun juga pekerjaan-pekerjaan berat seperti di pabrik, konstruksi, ABK. Oke, akan diperpanjang 3 bulan. Nah, sampai dengan bulan September apakah akan diperpanjang lagi? Belum melihat tahu. Ya, melihat kondisi perkembangan. Karena sementara ini di Taiwan sendiri ya belum diizinkan orang asing untuk datang masuk ke Taiwan, kecuali mereka orang asing yang sudah memiliki re-entry permit atau visa untuk datang ke Taiwan. Dan salah satu terobosan barunya adalah saudaranya atau keluarganya Nina ya, yang membutuhkan sumbangan darah atau tulang sumsum. Jadi mendatangkan ibu dan adiknya ke Taiwan. Hanya itu salah satu case khusus ya, kasus khusus. Jadi ada kasus khusus, ada kasus-kasus tertentu, case-case tertentu yang bisa memberikan izin orang asing masuk ke Taiwan. Jadi kita masih mendoakan ya, semoga aja operasi ataupun juga transplantasi dari tulang sumsum adiknya siapa? Dari Nina. Nina.
ada yang bilang Nina, Ada kalau yang bilang di bahasa Mandarinnya Lina. Lina ya, Lina. Nah, Oke, nggak tahu mana yang benar ya, Lina apa Tina, nggak tahu. Pokoknya semoga aja operasinya berhasil, kita doakan. Oke, jadi sekali lagi kalau misalnya apa namanya ada pertanyaan mengenai boleh cuti atau belum cuti, tinggal tunggu saja pengumuman berikutnya, pengumuman resmi dari pemerintah Taiwan. Oke, dan selanjutnya kita istirahat sebentar, kita akan dengarkan sebuah lagu, dan setelah itu kita akan kembali lagi dengan informasi naker, pemberitahuan buat kawan-kawan yang swasta, masa promo untuk supaya bisa pulang lebih cepat dengan mudah, ya, tanpa harus dikurung dan segala macamnya. Kita akan sampaikan setelah yang berikut ini. Oh ya, sekarang kalian boleh ninggalin pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan apa-apa silahkan saja dituliskan di sini. Nanti bakal akan kita bahas. Ada. Dan selanjutnya nih ngomongin soal seorang tenaga kerja asal Vietnam bernama Asan. Ya, bernama si Asan. Dia itu cerai di waktu dia masih tinggal di Vietnam. Terus kemudian dia itu bekerja di Taiwan. Kemudian punya 2 anak. Kabur. Dia kabur, tapi selama kaburan ini dia berkenalan dengan seorang pria warga Taiwan. Kemudian mereka saling jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, sekarang kan di Taiwan kan untuk yang imigrasinya kan sudah memberikan kemudahan ya buat yang swasta. Promonya tapi sampai dengan 30 Juni. Ya. Jadi ada 3 keuntungan. Kalau kamu swasta yang menyerahkan diri ya. Sebelum tanggal 30 Juni. Termasuk yang ditangkap. Enggak ya. 3 lalu kemudahan. ditangkap. 3 kemudahan. Kemudahan yang pertama. Tidak ditahan. Oke, maksudnya nggak dimasukin detention center. Iya. Ya, ada yang bilang di Ilan, Ada yang di Nantou, Sanxia. Sanxia, Kaohsiung juga ada ya. Thailand nggak ada ya. Cuman yang aku tahu beberapa Sanxia, tempat ini. Ilan. Sama Nantou. Nantou. Oke. Kemudahan yang kedua. Tidak di blacklist. Ya. Wah. Jadi ada kemungkinan kamu bisa balik lagi ke Taiwan. Kemudahan yang ketiga, denda itu biasanya kalau kabur Diringankan. di atas 1 tahun ya, itu bisa dikenakan denda sebanyak $10.000 Taiwan. Sekarang dikurangi menjadi Itu bukan tiket, Bo ya? bukan. Bukan. Denda. dendanya. Itu dikurangi menjadi 2.000 NT aja. Jadi bagi seperti mereka yang overstay, yang bukan pekerja ya, mungkin turis, terus izin tinggalnya, masa tinggalnya itu juga sudah melampaui dengan visanya, itu juga termasuk pelanggaran. Iya. Itu biasanya akan dikenakan denda 10.000. 10.000. Nah, sekarang diberikan kemudahan. Jadi menghimbau kepada kawan-kawan yang swasta ya, terus dia gitu punya temen yang mungkin aja kok udah gak ada kerjaan ya. Gimana nih? Terus gitu aku kenal sama seorang pria Taiwan. Nah, boleh nggak aku menikah dengan orang Taiwan? Nah, ini jawabannya. Jadi Pulang dulu. Jadi si wanita ini asal Vietnam ini, dia ditemani oleh calon suaminya orang Taiwan, menyerahkan diri ke imigrasi. Kemudian di kantor imigrasi itu ada satu layanan yang disebut dengan Khoa Guo Hun Ying Shou Xu. Jadi adalah pernikahan lintas batas. Ya, jadi pernikahan lintas negara dan diurus langsung sama kantor imigrasi gitu loh. Pemerintah, jadi ini lebih terpercaya. Betul. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai calo-calo karena di Taiwan sekarang nggak boleh yang namanya calo ya untuk ngurus pernikahan. Tetapi ada beberapa organisasi sosial yang dipercaya oleh pemerintah Taiwan untuk melakukan jasa pelayanan ini. Jasa administrasinya. Yes. Oke. Jadi misalkan mungkin kamu punya pacar di Taiwan, orang Taiwan, terus dia gitu pengen menikah, bisa nggak? Nah, mungkin ya kamu bisa menggunakan kesempatan ini. Oke? Katanya Mea, peluang emas banget nih. Betul. Oke? Masa promonya sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Jadi jangan lewatkan sebelum jam 11 lewat 59. Itu udah bulan Juli. Udah bulan Juli kalau beda 1 menit ya. Jadi serahkan diri. Wajib ditahan. Terus bayarnya mahal. Di blacklist lagi. Iya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan sekalian, dan bagi yang punya pertanyaan silakan diketik di bawah ini, akan kita jawab ya. Yang pertama dari Anggaresa, peraturan perpanjangan kontrak 3 bulan apakah hanya berlaku untuk WNA yang di sini 12 tahun? Oke,
ini berlaku untuk semua tenaga kerja Pekerja asing, migran. ya. Baik itu yang 12 tahun ataupun Sudah 14 tahun. 14 tahun. Mea bilang, sayang aku sudah resmi. Gimana sih kamu? Baru Udah promo maksudnya gitu. udah resmi menikah kali ya gitu. Udah nggak ada, udah nggak bisa ini, nggak bisa pindah ke lain hati katanya. Jadi teman-teman yang misalkan saja masa kontraknya belum 12 tahun, jadi di masa pandemi ini mau perpanjang kontrak ya masih bisa. Iya. Masih bisa. Bahkan juga dianjurkan majikan-majikan di Taiwan atau pabrik-pabrik di Taiwan untuk tidak merekrut tenaga kerja yang baru karena tenaga kerja baru belum bisa masuk, sementara ini tetap merekrut tenaga kerja yang masih ada di Taiwan. Betul. Nah, selanjutnya nih dari Rasyana Diah. Mau tanya nih, kalau habis kontrak dan mau ganti majikan baru, sebelum ganti majikan bisa cuti dulu nggak, Kak? Mungkin masih cuti Cuti pulang ya. kemana? Mungkin masih cuti pulang. Kalau cuti pulang sih belum bisa Belum ya. bisa, karena- Cutinya domestik Taiwan Iya, aja. karena gitu ya. kantor imigrasi tidak mengeluarkan re-entry permit. Ah, ah. Oke. Jadi kalau udah pulang for good gitu ya. Mm-mm. Hmm. Iya, katanya betul, Kak. Aku udah resmi menikah. Wi, kena blacklist nggak, Kak, kalau aku kabur terus menyerahkan diri? Kamu mah jadi gara-gara kali. Nuri, dulu aku cuma dengar suara Kak Agung, sekarang bisa ngeliat orangnya. Yeay. Oke, lanjut lagi. Kayaknya nggak ada pertanyaan terlalu banyak dari kawan-kawan sekalian ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari kalian, Agung pengen sharing nih. Ada sebuah kejadian yang sangat unik ya. Kamu tahu nggak sih ada di masyarakat orang Tionghoa itu ada satu tanda-tanda kamu itu akan beruntung. Hokinya akan datang. Dapat duit? Iya, ini ada seorang pria, tapi dia di Amerika ya, di Phoenix ya, seorang suami istri, kurang lebih ini dia itu pengen beli lotre di Amerika namanya Mega Millions ya. Seorang ibu-ibu, nenek-nenek berusia 63 tahun, dia tuh tangannya gatal banget. Iya, katanya Gatal kalau misalnya banget. telapak tangan di sini gatal. Kiri gatel gitu ya. Itu tanda-tanda mau dapat uang Oh, gitu loh. Terus dia gatal banget, gatalnya udah 2 minggu. Wih. Terus dia gitu dia pergi beli lotre dengan mengisi tanggal kelahirannya. Tahu nggak dia mendapatkan hadiah berapa? 12,1 miliar Ente. NT. Wah, hebat sekali. Mestinya ibu bagi-bagi ya, ibu juga udah tua, udah nggak bisa habis duitnya. Mendingan bagi-bagi kita anak-anak muda, iya betul nggak sih? Beruntung banget ya. Iya. Terus juga lucunya, uniknya, nggak tahu ini beneran apa cuma mitos. Kalau tangan kita merasa gatal, itu tandanya bakal dapat uang. Iya. Bukan jamuran ya. Bukan tangan gatalan ya. Ya, bukan tangan gatal ketayangan ya. Oke, ada beberapa nih kamu perhatikan ya. Yang pertama nih, gejala-gejala apa, tanda-tanda apa kamu bisa dapat Duit. duit. Dapat Ya. hoki. Yang pertama kalau kamu ngimpi bertemu ataupun juga menginjak atau melihat atau menyentuh kotoran. Ya, Enggak kotoran. nggak pernah. Enggak, maksudnya pernah Ibu bukan mimpi kali. Enggak pernah Mungkin- mimpi, Oh. tapi nggak pernah dapet. Oh, nggak pernah Terus dapet. bahkan secara khusus sengaja, aku mimpi ya. Dapat gak dapat ya? Terus Nggak dapat. beli lotre, nggak dapet. Nggak dapat. Oke. Nggak Mungkin percaya. mungkin hokinya beda yang lain ya. Yang kedua, kalau misalkan Di kamu rumah. itu apa nih ya? Ini udah ya. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga itu, nih. Di rumah ada anjing. Memelihara anjing. Terus, terus ada apa lagi? Apa nih? Oh, melihara anjing. Katanya kalau melihara babi itu bisa miskin, melihara anjing itu bawa hoki. Kucing datangkan apa? Suan mapu. mapu, ya Bakal justru kain katun gitu. Suyoko. Oh. Ini lucu banget sih ini. Pokoknya kesimpulannya, Bu, memelihara anjing itu membawa keberuntungan. Oke, kenapa? Karena kalau anjing itu kan di Indonesia kan guguguk. Kalau di Taiwan tuh wang. Uang artinya Jadi kamu, berkembang iya. gitu. Jadi kamu mesti bawa anjing yang dari Taiwan. Karena anjingnya bunyinya wang. Uang gitu loh. Makanya kalau di Indonesia pelihara anjing nggak bawa hoki karena bunyinya guguguk. Dia cuma ngusir orang jahat, jaga rumah. Iya, kalau anjing Taiwan wang gitu loh. Kamu tanya sama orang Taiwan deh. Kau怎么叫? Wang. Nah, wang叫. Beda jauh ya. Bawa wang itu artinya apa ya? Berkembang. Makmur, benar. Wang gitu ya. Cuman anjing harus anjing Taiwan ya, harus anjing Taiwan. Melihat tuyul dapat uang. Oh, iya juga sih. Yang berikutnya, kalau misalkan kamu
punya tanaman nih di rumah ya. Terus tanaman tiba-tiba Mekar. berkembang, Bermekaran. berbunga. Oke, berbunga. Katanya bakal membawa hoki. Oke. Terus yang berikutnya nih, kalau misalkan tiba-tiba nih wajah kamu kok yang awalnya tuh kusam gara-gara pakai Dr. She, terus cerah gitu. Jadi iklan tiba-tiba cerah, nggak tahu kenapa tiba-tiba kok hari ini kok begitu ngaca, kok aku Tapi hari itu ini bukan cantik alergi ya? gitu ya, merah, habis makan udang, makan kepiting, oh mukaku merah, aku bakal dapat duit gitu, Iya. padahal alergi. Oke. Jadi ini tiba-tiba wajah kamu terasa kayaknya kok hari ini cerah banget gitu ya, cerah banget. Kamu sendiri Merah merona. nggak ngapa-ngapain begitu bangun pagi, wah kok aku hari ini kok cerah, cantik, ganteng gitu. Buruan langsung beli lotre. Itu Kauhua kali, masa lotre, langsung pasti ada yang datang. Oh gitu. Ada si kumbang yang datang gitu. Oke, selanjutnya tiba-tiba ini yang berikut ya. Tiba-tiba kamu tuh nggak tahu kenapa, tiba-tiba kamu jadi gemuk gitu. Lebar. Tiba-tiba gemuk. Muka yang oval, Ya, jadi mukanya mulai bagaikan bulan, rembulan. berdaging gitu. Wah, kayak Berdaging bapau. kayak bapau. Dia bilang katanya bisa membawa keberuntungan katanya. Iya sih. Bagi masyarakat Taiwan sendiri beranggapan bahwa orang yang gendut, yang lebih berisi, itu orang yang hoki. Membawa keberuntungan. Padahal sekarang kayaknya belum tentu. Belum tentu. Belum Gemuk tentu itu bisa loh. membawa obesitas, bisa menyebabkan penyakit. Enggak, kalau malahan ya, pernah ada Amina sempat baca artikel sih di Filipina, mereka mendata ternyata orang yang anak kecil, terutama untuk anak kecil ya, badan tubuhnya itu lebih montok, itu malah keadaan kondisi ekonominya itu lebih rendah, lebih Iya, termasuk kaum ya lemah. mungkin masuk akal juga karena mereka makannya sembarangan jadi gemuk Iya. gitu loh ya. Jadi ini beberapa tanda-tanda yang dipercayai, kononnya dipercaya oleh masyarakat Taiwan bisa membawa keberuntungan. Jadi kalau kamu merasa nih beberapa saat ini ada tangannya gatel, Digatelin. digaruk-garuk sampai gatel, Garuk-garuk. terus mimpinya mesti mimpi kotoran, terus tiba-tiba mimpi kotoran, terus begitu bangun pagi kok tiba-tiba kok tambah gemuk ya, terus ngeliat timbangan, oh iya benar aku tambah gemuk, terus tiba-tiba muka kamu Terus, cerah, buruan ya. Cek di rekening kamu. Enggak. Uang sudah turun apa belum? Iya, terima gaji. Langsung ke dokter. Nah, kamu ada penyakit halusinasi nggak gitu? Aduh, oke. Jadi moga-moga aja deh ya, soal informasi ataupun juga beberapa tanda-tanda membawa keberuntungan ini bisa bermanfaat. Yang penting kita sehat, Yes, ada amin. kerjaan, Betul. sehat, hidup damai, tentram, Rezeki di tangan Tuhan. Oke deh. Makasih banget buat kamu yang nge-join. Kita ketemu lagi di live berikutnya. Saya Agung Sunarto. Amina Chandra, moga bermanfaat. Pamit Matur dulu. nuwun. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.